pagi Ibu Jum dan Ibu Rara. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang manajemen perkantoran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Heri Febrianti Maulida, yang kedua Ilmi Kurniawati, yang ketiga Laili Amalia Rahmawati, dan yang terakhir ada Maula Cahya Mentari. Pengertian kantor dan fungsinya. Kantor merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi atau tata usaha. Ada 5 jenis fungsi kantor, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan yang terakhir fungsi manajerial. Asas-asas perkantoran ada 5, yaitu asas ketepatan, asas penyederhanaan, asas penghematan, asas penghapusan, dan asas fleksibel. Lingkungan dan kondisi fisik kantor. Lingkungan dan kondisi fisik kantor merupakan salah satu hal penting dalam menunjang kinerja para karyawan dalam menghabiskan waktunya untuk bekerja di kantor. Dalam hal ini yang termasuk lingkungan fisik di dalam perkantoran antara lain yaitu penerangan atau cahaya, tata warna, ventilasi, dekorasi, suara bising, musik, dan keamanan. Bentuk-bentuk organisasi pendidikan. Hakikat organisasi adalah pembagian tugas, division of labor. Yang pertama ada lini atau garis. Kelebihannya, bentuknya yang mudah dimengerti. Kekurangannya, tidak fleksibel. Yang kedua ada garis dan staf. Kelebihannya, pimpinan dapat mengatasi berbagai persoalan karena bantuan dari para staf. Kekurangannya, saran yang disampaikan oleh staf biasanya berbentuk perintah. Yang ketiga ada fungsional. Kelebihannya, spesialisasi setiap bawahan dapat dikembangkan. Kelemahannya, sulit untuk melakukan perputaran pekerjaan. Yang keempat ada panitia. Kelebihannya dapat memperluas rekomendasi. Kekurangannya, tidak semua panitia semua produktivitasnya. Yang kelima, matriks. Kelebihannya, penggunaan pegawai lebih efektif dan efisien. Kelemahannya, tidak ada kesatuan komando karena pegawai memiliki 2 pimpinan. Yang terakhir, produk. Kelebihannya, mengembangkan proses dan prosedur yang dianggap baik. Kelemahannya, kegagalan beberapa divisi dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Baiklah, saya Ilmi Kurniawati akan melanjutkan materi korespondensi kantor, pengertian. Menurut Arlita dan Nelisa, korespondensi merupakan kegiatan surat-menyurat yang berada di dunia perkantoran yang dilakukan secara antar individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Kumalasari, surat merupakan alat komunikasi tertulis yang berguna untuk menyampaikan suatu informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan, permintaan, pernyataan, dan lain sebagainya. Kemampuan yang harus dimiliki seorang penulis surat. Yang pertama yakni penulis harus menguasai materi yang akan dibahas dalam surat. Kedua, penulis menguasai bahasa baku. Ketiga, penulis harus memahami pemikiran dan perasaan penerima. Keempat, penulis mengetahui posisi dalam hubungan kerja antara si pengirim dan si penerima surat. Kelima, mengetahui teknik korespondensi atau cara penulisan surat. Petugas yang menangani korespondensi. Yang pertama, agendaris. Kedua, arsiparis. Yang ketiga, ekspeditor. Yang keempat, kurir. Yang kelima, penggandar. Fungsi-fungsi surat. Yang pertama, surat sebagai alat komunikasi. Kedua, surat sebagai bukti tertulis. Ketiga, surat sebagai alat pengingat. Keempat, surat sebagai pedoman kerja. Kelima, surat sebagai bukti historis. Cara menulis surat yang baik. Yang pertama, isi surat harus singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus efektif. Yang ketiga, teknik yang benar dalam penyusunan surat seperti letak bagian-bagian surat atau bentuk surat yang tepat sesuai dengan pedoman. Berdasarkan wujudnya, kartu pos, surat yang berguna untuk menyampaikan pesan singkat kepada seseorang.
Surat bersampul, surat yang dikirim kepada orang lain menggunakan sampul. Warkat pos, surat dari selai kertas dan lembaran ini bisa dilipat menjadi amplop. Telegram, informasi yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Berdasarkan pembuatan surat yang pertama, surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisi tentang kepentingan pribadi. Yang kedua, surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang berguna untuk keperluan kedinasan. Yang ketiga, surat niaga adalah surat yang digunakan untuk kepentingan bisnis seperti kegiatan jual beli barang atau jasa. Berdasarkan jumlah pembaca surat, yang pertama pengumuman adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau seseorang yang ditunjukkan kepada orang yang jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, surat edaran adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau seseorang yang ditunjukkan kepada beberapa orang. Yang ketiga, surat biasa adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau seseorang yang ditunjukkan kepada suatu instansi atau seseorang dan isinya bersifat umum. Berdasarkan penyelesaian surat, yang pertama, surat kilat adalah surat yang harus diproses saat itu juga, dan surat ini dalam penanganannya harus didahulukan daripada surat-surat lainnya. Yang kedua, surat segera adalah surat yang harus segera diproses meskipun penanganannya tidak secepat surat kilat. Yang ketiga, surat biasa adalah surat yang penanganannya biasa saja dan tidak memerlukan waktu untuk segera diproses. Berdasarkan keamanan isi surat, yang pertama, surat sangat rahasia adalah surat yang isinya berhubungan dengan keamanan negara dan menggunakan 3 buah amplop. Yang kedua, surat rahasia adalah surat yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang yang bersangkutan saja, serta surat ini menggunakan 2 buah amplop. Yang ketiga, surat biasa adalah surat yang isinya diketahui oleh orang lain tidak menimbulkan masalah. Berdasarkan aliran surat ada 2. Yang pertama, surat keluar adalah surat yang diterima oleh bagian dalam perusahaan dari bagian perusahaan lainnya atau surat yang diterima dari perusahaan lain. Yang kedua, surat masuk adalah surat yang dikirim oleh bagian dalam perusahaan ke dalam bagian perusahaan lainnya atau surat yang dikirim dari perusahaan lain. Selanjutnya, bagian-bagian surat yang nomor 1, kepala atau kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, nama dan alamat tujuan. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang ke-8, isi surat. Yang ke-9, salam penutup. Yang ke-10, tanda tangan pengirim surat. Yang ke-11, nama terang pengirim surat. Yang ke-12, jabatan pengirim surat. Yang nomor 13, nomor induk pegawai atau NIP. Yang ke-14, arsip dan pengarsipan dan teknologi dalam perkantoran modern. 1. Pengertian arsip. Menurut Zulkifli, menyatakan kegiatan pengurusan arsip meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan pemusnahan. 2. Pengertian kearsipan. Menurut Ike Bursanto, menyatakan bahwa kearsipan merupakan salah satu kegiatan perkantoran baik dari usaha pemerintah maupun badan usaha swasta yang menyangkut kegiatan surat-surat atau dokumen-dokumen kantor lainnya. 3. Jenis-jenis arsip dan pengarsipan. Dinamis, yaitu masih disimpan karena masih digunakan. Statis, yaitu disimpan secara permanen meskipun tidak digunakan lagi. Adapun macam-macam sistem penyimpanan arsip. A. Penyimpanan menurut abjad. B. Penyimpanan menurut pokok soal. C. Penyimpanan menurut wilayah. D. Penyimpanan menurut nomor. E. Penyimpanan menurut tanggal. Tujuan penyimpanan arsip. A. Sebagai referensi bila dibutuhkan suatu keterangan tertentu. B. Memberikan data dan informasi kepada pimpinan atau karyawan yang berwenang mengambil keputusan di masa lalu mengenai hasil-hasil kerja, kemudian dijadikan keputusan untuk masa yang akan datang. C. Memberikan keterangan-keterangan, contohnya sebagai bukti sesuai dengan ketentuan hukum. 1. Pemusnahan arsip. Pemusnahan dapat dibedakan berdasarkan A. Arsip-arsip yang tidak penting. B. Arsip-arsip yang membantu. C. Arsip-arsip penting. D. Arsip vital. 2. Penyusutan arsip. Semua arsip yang telah disimpan dengan jumlah banyak
dan menumpuk memakan tempat untuk mencari arsip tertentu. Untuk itu memerlukan penyusutan dan pemindahan. Yang ketiga, perlindungan arsip. Perlindungan arsip digunakan supaya A. tidak hilang, B. tidak jatuh kepada orang yang tidak berwenang, C. tidak disalahgunakan. Yang keempat, faktor penyebab kerusakan arsip. A. Faktor internal, kertas, tinta, dan lem. B. Faktor eksternal, kelembapan udara terlalu kering, dan sinar matahari. Teknologi perkantoran modern. Perkantoran modern adalah sebuah tempat yang memiliki bangunan dan tata ruang yang baik, penggunaan perlengkapan dan alat yang tepat, memiliki karyawan disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga memiliki cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, serta menerapkan pendayagunaan biaya secara akuntabel, transparan. Penanganan teknologi dalam mengatasi beberapa pekerjaan kantor. 1. Pekerjaan penanganan surat dan pembuatan laporan. 2. Pekerjaan komunikasi kantor. 3. Pengiriman surat. 4. Tata laksana arsip. 5. Otomatis kantor. Manfaat teknologi dalam perkantoran. Manfaat teknologi terhadap ketenaga kerjaan. Mendapatkan informasi dapat dilakukan dengan mudah. Perkembangan yang berkaitan dengan permasalahan substansi dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Informasi yang diinginkan dapat diambil dengan cepat. Mengurangi penggunaan kertas dan dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif. 1. Mengurangi penggunaan tenaga kerja, yang berarti mempersulit lowongan pekerjaan di setiap kantor. 2. Kehilangan kontak personal, karena sistem informasi semua telah memakai mesin. 3. Menimbulkan rasa ketergantungan terhadap mesin, yang akhirnya bisa menimbulkan pemborosan. Dampak positif. 1. Lebih mempermudah dalam melakukan pekerjaan. 2. Lebih sedikit pekerjaan. 3. Mendorong untuk belajar keterampilan baru. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.